Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sukri lahir, tumbuh, dan besar di sebuah desa yang terletak di lereng Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Sejak kecil, ia bukanlah anak yang menonjol dalam prestasi akademik. Ketika teman-temannya berlomba-lomba menjadi bintang kelas, Sukri justru lebih menikmati pelajaran kesenian, terutama melukis. Ia begitu mencintai seni hingga menghabiskan banyak waktunya untuk menggambar apapun yang menarik perhatiannya. Namun, ketertarikannya pada seni tidak membuatnya lolos dari kenyataan bahwa ia sempat tidak naik kelas. Akhirnya, ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di usia 13 tahun, 1 tahun lebih tua dari kebanyakan anak seusianya. Sukri berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan miskin. Ia sempat mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama, tetapi keadaan memaksanya untuk berhenti di kelas 2 karena keterbatasan biaya. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan dirinya dan ibunya untuk berjuang sendirian. Sebagai anak semata wayang, ia hanya memiliki ibunya, seorang buruh tani yang sesekali berjualan kue keliling untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan yang keras membuat Sukri harus ikut membantu ibunya bekerja sejak usia muda. Ketika anak-anak lain menikmati masa-masa indah di bangku sekolah menengah atas, ia justru harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Menjadi kuli bangunan adalah pilihan yang paling masuk akal bagi Sukri. Namun, pekerjaan itu tidak bisa diandalkan karena bergantung pada proyek-proyek pembangunan yang tidak selalu ada setiap hari. Malam itu, ia duduk sendirian di teras rumah kecilnya. Hujan turun dengan ritme syahdu, menambah kesan melankolis yang semakin dalam. Secangkir kopi pahit dan beberapa batang rokok murah menjadi teman setianya. Pikirannya menerawang jauh ke masa lalu, mengingat kembali impian yang pernah ia miliki. Dulu, ia begitu berambisi untuk menjadi seorang pelukis hebat. Ia bahkan pernah membayangkan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jurusan seni rupa demi mengasah bakatnya. Walaupun di kelas ia sering dianggap kurang pandai dalam pelajaran akademik, namun setiap kali ada kegiatan melukis, para guru selalu memuji hasil karyanya. Dengan peralatan seadanya, hanya bermodalkan pensil dan krayon murah, ia selalu percaya diri dalam menciptakan lukisan-lukisan yang menurutnya penuh makna. Namun, kehidupan perlahan menyadarkannya bahwa untuk kuliah pun bukanlah hal yang mudah. Bahkan, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas saja terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Malam itu sebenarnya belum terlalu larut, baru sekitar pukul 8:30. Namun, rintik hujan dan hawa dingin membuat suasana terasa lebih pekat. Saat itu adalah bulan Juli tahun 1998. Sukri sempat mendengar kabar tentang krisis moneter yang melanda Indonesia dan dunia. Istilah itu begitu populer di masa itu, tetapi pikirannya yang sederhana tidak mampu memahami dampaknya secara menyeluruh. Baginya, hidup sejak dulu selalu dipenuhi dengan kesulitan keuangan. Tiba-tiba, suara sepeda motor terdengar mendekat. Sukri hampir bisa memastikan bahwa kendaraan itu menuju ke rumahnya. Letak rumahnya berada di ujung jalan sempit yang buntu, dengan jarak sekitar 20 meter dari tetangga terdekat. Karena itu, siapapun yang datang ke arah rumahnya biasanya memang memiliki tujuan ke sana. Dugaan Sukri ternyata benar. Begitu sepeda motor itu berhenti, 2 orang yang berboncengan turun dan segera melepas jas hujan mereka. Saat mereka melangkah lebih dekat, Sukri langsung mengenali sosok yang datang. Salah satu dari mereka adalah Rizky, teman masa kecilnya saat masih bersekolah di SD, dan yang satu lagi adalah Pak Santo, ayah Rizky. Dulu, Sukri sering bermain ke rumah mereka hampir setiap sore. Rumah keluarga Rizky cukup besar dengan halaman luas, sangat nyaman untuk bermain. Namun, sejak Sukri lulus SD, keluarga Rizky pindah ke kota Bondowoso karena Pak Santo membeli rumah di sana untuk lebih dekat dengan tempat tugasnya. Pak Santo adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di bagian pengairan dan juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses.
Tidak heran jika ia termasuk salah satu orang paling kaya di kampung mereka. Meski demikian, keluarga itu tetap dikenal baik dan dermawan. Setelah mendekat, Rizky menyapa Sukri dengan hangat, menyalaminya dengan erat. Mereka sudah sekitar 4 tahun tidak bertemu. Pak Santo pun menyapa Sukri dengan ramah, yang segera membalasnya dengan penuh hormat. Ia menjabat dan mencium tangan Pak Santo, sebuah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di desa mereka sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Setelah dipersilakan masuk, Sukri merasa sedikit tidak enak hati karena rumahnya yang kecil dan sempit. Namun, Pak Santo hanya tersenyum dan memilih untuk tetap duduk di teras. Pak Santo membuka pembicaraan dengan basa-basi, menanyakan kabar Sukri dan menyinggung bahwa sudah lama Sukri tidak berkunjung ke rumah mereka. Sukri menjawab dengan sopan bahwa jarak ke kota cukup jauh baginya. Meskipun sebenarnya hanya sekitar 15 km, bagi seseorang yang tidak memiliki kendaraan pribadi, perjalanan ke sana terasa cukup sulit. Tanpa ingin berlama-lama, Pak Santo langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Rupanya, Rizky ingin meminta bantuan Sukri untuk melukis di tembok kamarnya. Ia masih ingat betapa hebatnya Sukri dalam melukis sejak kecil. Awalnya, Sukri merasa ragu karena sudah lama tidak menggambar. Namun, Rizky meyakinkannya bahwa di sekolahnya pun ia belum menemukan teman yang bisa melukis sebaik Sukri. Mengingat persahabatan mereka dan betapa jarangnya Rizky meminta sesuatu darinya, akhirnya Sukri pun setuju untuk mencoba. Ia tidak bisa menolak permintaan sahabatnya yang begitu percaya pada bakatnya. Sukri memang sudah cukup lama tidak melukis, tetapi entah mengapa ia merasa bahwa melukis adalah dunianya yang sebenarnya. Hanya karena kondisi keuangan yang sulit, ia tidak pernah lagi menyalurkan bakatnya itu dan terpaksa mencari nafkah sebagai kuli bangunan. Meskipun demikian, ia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya dalam melukis. Setelah berbincang sejenak, Rizky dan Pak Santo berpamitan. Mereka sepakat bahwa keesokan harinya Sukri akan dijemput untuk mengerjakan lukisan tersebut. Malam itu, Sukri merasa sedikit bimbang, tetapi ia juga merasa bersemangat karena akan kembali menyentuh dunia yang dahulu sangat ia cintai. Keesokan harinya, tepat pada hari Minggu, Sukri dijemput oleh orang suruhan Pak Santo. Saat tiba di rumah Rizky, ia begitu terkejut karena ternyata temannya itu sangat serius dengan permintaannya. Rizky telah menyiapkan berbagai alat dan bahan lukis berkualitas tinggi yang tentu saja mahal. Sukri semakin terharu ketika Rizky menyerahkan sebuah kotak yang berisi kuas dan cat sebagai hadiah untuknya. Dalam perbincangan mereka, Rizky bercerita bahwa seminggu sebelumnya, ia bertemu dengan Ansori, teman SD mereka. Dari pertemuan itu, Rizky mengetahui bahwa ayah Sukri telah meninggal dan kehidupan sahabatnya itu menjadi semakin sulit. Ia juga mengungkapkan bahwa malam setelah pertemuannya dengan Ansori, ia bermimpi tentang Sukri yang menangis karena ingin menjadi pelukis, tetapi tidak memiliki uang untuk membeli alat lukis. Rizky mengaku tidak terlalu memikirkan mimpinya itu, tetapi setelah mendengar cerita tentang kehidupan Sukri, ia merasa terdorong untuk membantunya. Mendengar cerita tersebut, Sukri tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ia tak menyangka bahwa Rizky masih begitu peduli padanya, meskipun mereka sudah lama tidak bertemu. Ia menerima hadiah dari Rizky dengan tangan gemetar, merasa begitu dihargai dan diperhatikan. Setelah berbincang cukup lama, Rizky masuk ke dalam kamar dan kembali membawa selembar foto. Di zaman itu, foto masih harus dicetak di atas kertas karena ponsel dengan kamera belum umum digunakan. Foto tersebut menunjukkan sebuah tembok kamar yang dilukis dengan lambang Manchester United. Lukisan tersebut tampak begitu rapi dan terlihat seperti pahatan 3 dimensi. Sukri sempat terdiam sejenak, merasa ragu apakah ia mampu membuat lukisan sebagus itu. Namun, kepercayaan dirinya segera bangkit. Sejak kecil, ia memang selalu yakin dengan kemampuannya dalam melukis. Rizky pun mengatakan bahwa ia dan ayahnya harus pergi ke Probolinggo untuk suatu urusan, tetapi ibunya akan tetap di rumah, sehingga jika Sukri memerlukan sesuatu, ia bisa langsung meminta bantuan.
Setelah Pak Santo dan Rizky berangkat, Sukri mulai mempersiapkan peralatan lukisnya. Ia memperhatikan foto yang diberikan Rizky dengan seksama, membayangkan bagaimana ia akan mereproduksi lukisan itu di dinding kamar. Dalam benaknya, imajinasinya mulai merangkai pola dan teknik yang harus digunakan untuk menghasilkan lukisan yang serupa. Perlahan, ia mulai menggoreskan kuasnya pada dinding kamar Rizky. Sapuan demi sapuan kuas bergerak dengan penuh keyakinan, menyisir setiap inci dinding dengan presisi. Sesekali ia melihat kembali foto referensi, memastikan bahwa setiap detailnya sesuai dengan yang diharapkan. Ia begitu menikmati setiap momen ini, seolah-olah dirinya kembali ke dunia yang pernah menjadi bagian dari mimpi-mimpinya. Dunia yang dahulu ia cintai, tetapi terpaksa ia tinggalkan karena himpitan ekonomi. Kini, melalui kesempatan ini, ia merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Sekitar pukul 11 siang, lukisan di dinding kamar Rizky akhirnya selesai. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, Sukri berhasil menyelesaikan gambar yang diminta oleh sahabat lamanya itu. Ia menatap hasil karyanya dengan penuh kepuasan, merasa bahwa lukisan tersebut sudah sangat mirip dengan contoh yang diberikan. Namun, ketika membandingkannya secara bergantian dengan foto yang menjadi referensi, imajinasinya mulai bermain. Ia berpikir bahwa akan lebih menarik jika lambang Manchester United yang telah ia gambar diberi latar belakang berupa mister gawang serta bola yang melesat. Naluri seninya seakan mendukung ide itu. Dengan penuh keyakinan, ia kembali mengambil kuasnya dan menambahkan latar belakang yang lebih dinamis. Goresan demi goresan ia buat dengan penuh ketelitian, hingga akhirnya ia merasa lukisan tersebut benar-benar hidup. Ketika hampir tengah hari, Sukri menyapu noda-noda minor di sekitar lukisan dan menatap hasil karyanya dengan penuh kepuasan. Namun, lamunannya terhenti ketika suara Bu Santo terdengar dari belakang, mengajaknya untuk makan siang. Saat memasuki kamar Rizky, Bu Santo sempat terdiam sejenak. Tatapannya jelas menunjukkan kekaguman terhadap lukisan yang terpampang di dinding. Kekaguman itu membuatnya seakan lupa pada ajakannya sendiri untuk makan. Sukri hanya tersenyum canggung mendengar pujian yang diberikan, sementara Bu Santo terus memandangi lukisan tersebut dengan ekspresi terkesima. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun melangkah ke ruang makan, di mana hidangan sudah tersaji di meja. Makan siang itu terasa begitu istimewa bagi Sukri. Meskipun hanya sebuah hidangan sederhana bagi keluarga Pak Santo, baginya, makanan itu terlalu mewah untuk disantap. Selama makan, mereka berbincang ringan mengenai berbagai hal, hingga akhirnya tiba waktunya bagi Sukri untuk berpamitan. Bu Santo kemudian meminta seseorang untuk mengantarkan Sukri pulang, sembari menyampaikan bahwa upah untuk hasil kerjanya akan diberikan oleh Rizky secara langsung di lain waktu. Dalam perjalanan pulang, Sukri merenungi apa yang baru saja ia lakukan. Menghabiskan waktu dengan melukis memberikan kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Namun, di balik euforia yang ia rasakan, kesadaran akan realitas hidupnya kembali menyelinap ke dalam pikirannya. Melukis hanyalah selingan sesaat, sementara pekerjaannya sebagai kuli bangunan tetap menjadi kenyataan yang harus ia jalani. Dengan perasaan bercampur aduk, ia pun akhirnya sampai di rumah dan langsung memberitahu ibunya tentang hadiah yang ia dapatkan dari Rizky. Ibunya, yang sudah beberapa hari kurang sehat, menerima hadiah itu dengan bingung. Ia tidak terlalu memahami kegunaan barang tersebut, hanya tahu bahwa itu adalah peralatan melukis. Namun, melihat anaknya begitu bersemangat, ia tersenyum dan mengangguk, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang penting bagi Sukri. Malam pun tiba dengan cepat. Sukri duduk sendiri di teras rumahnya yang sempit, menikmati suasana sunyi sambil menghisap udara malam yang terasa lebih sejuk. Tiba-tiba, suara sepeda motor terdengar mendekat. Sukri tidak terkejut, karena ia yakin itu adalah Rizky. Sejak dulu, rumahnya memang jarang dikunjungi orang, sehingga jika ada suara kendaraan mendekat, kemungkinan besar itu adalah seseorang yang ia kenal.
Tak lama kemudian, Rizky dan Pak Santo tiba di depan rumah. Sukri segera menyambut mereka dan mempersilakan masuk. Seperti sebelumnya, ia meminta maaf karena rumahnya kecil dan sederhana, namun Pak Santo hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka tidak akan lama. Kali ini, ibunya pun menyadari kedatangan tamu dan dengan sigap menyiapkan kopi untuk mereka. Percakapan mereka diawali dengan ucapan terima kasih dari Pak Santo dan Rizky atas hasil kerja Sukri yang luar biasa. Mereka merasa sangat puas dengan lukisan yang telah dibuat, sementara Sukri hanya tersipu malu, merasa bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa. Ia justru merasa bahwa ia yang harus berterima kasih kepada Rizky atas hadiah yang telah diberikan. Kemudian, Pak Santo mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak terbayangkan oleh Sukri sebelumnya. Ia menanyakan berapa upah untuk pekerjaan melukis tersebut. Sukri terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa ia akan dibayar untuk pekerjaan itu, karena baginya, ia hanya memenuhi permintaan seorang teman lama. Selain itu, ia merasa bahwa hadiah yang diberikan oleh Rizky sudah lebih dari cukup sebagai bentuk apresiasi. Pak Santo tidak menerima penolakan dari Sukri. Ia bersikeras bahwa usaha dan keahlian yang telah dicurahkan harus dihargai. Sukri berusaha menolak dengan sopan, namun Pak Santo tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tenang, ia membuka dompetnya, mengambil beberapa lembar uang 20 ribuan, dan menyodorkannya kepada Sukri. Jumlahnya 10 lembar, yang berarti 200 ribu rupiah. Melihat jumlah uang yang begitu besar, Sukri kembali berusaha menolak. Baginya, angka itu terlalu besar untuk pekerjaan yang hanya memakan waktu beberapa jam. Apalagi jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai kuli bangunan, di mana sehari penuh bekerja pun ia hanya mendapatkan 10 ribu rupiah. Namun, Pak Santo dan Rizky tetap bersikeras. Mereka mengatakan bahwa uang itu bukan hanya sekadar upah, tetapi juga bentuk apresiasi atas kepuasan mereka terhadap hasil kerja Sukri. Setelah beberapa saat saling dorong-mendorong uang tersebut, akhirnya Sukri menerima dengan mata yang berkaca-kaca. Ia hampir tidak percaya bahwa dalam waktu singkat ia bisa mendapatkan jumlah yang mustahil ia kumpulkan selama sebulan bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali, Pak Santo dan Rizky akhirnya berpamitan untuk pulang. Sukri masih berdiri di tempatnya, menggenggam uang itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Perasaan haru menyelimuti hatinya. Namun, ia segera bergegas masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada ibunya. Dengan mata penuh kehangatan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke mantri puskesmas terdekat, karena selama beberapa hari terakhir ibunya ingin berobat namun tertunda akibat tidak adanya uang. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa bagi Sukri, menjalani kehidupan sebagai seorang kuli bangunan. Setiap hari ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berharap panggilan kerja datang sesering mungkin agar dapur tetap mengepul. Malam itu, seperti biasanya, tubuhnya terasa letih setelah bekerja seharian. Ia duduk sendirian di teras rumah, menikmati kesunyian yang belakangan ini lebih akrab dengannya. Beban hidup yang semakin berat membuatnya jarang punya waktu untuk sekadar berbincang dengan tetangga. Sayup-sayup, suara sepeda motor terdengar mendekati rumahnya. Entah mengapa, firasatnya mengatakan bahwa itu adalah Rizky dan Pak Santo. Jarang sekali ada tamu yang datang, apalagi menggunakan sepeda motor, suatu barang mewah di masa itu. Benar saja, Rizky dan Pak Santo datang berkunjung. Dengan sopan, Sukri menyambut mereka dan mempersilakan masuk. Ibunya pun keluar untuk menyambut tamu dan tak lama kemudian menghidangkan kopi, meskipun Pak Santo sudah meminta agar tidak perlu repot-repot. Sukri tidak memiliki bayangan sedikit pun tentang tujuan kedatangan mereka malam itu. Ia hanya mengira bahwa mereka mungkin kebetulan melintas dan mampir sejenak. Namun, dugaannya meleset. Kali ini, Pak Santo yang lebih banyak berbicara. Ia menceritakan bahwa 3 hari lalu ia mengadakan acara dengan teman-teman kantornya, termasuk beberapa kepala dinas.
Sukri tentu saja tidak begitu paham dengan pertemuan seperti itu, tetapi mendengarkan dengan saksama. Pak Santo melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa salah satu temannya adalah penggemar berat sepak bola dan kebetulan menyukai klub Manchester United. Saat itu, Pak Santo secara iseng mengajak temannya untuk melihat lukisan lambang klub yang ada di kamar Rizky. Tak disangka, temannya sangat terpukau dengan lukisan tersebut dan meminta Pak Santo untuk menghubungi pelukisnya. Tidak hanya itu, kekaguman temannya rupanya menarik perhatian beberapa kepala dinas lainnya, hingga total ada 7 orang yang tertarik untuk memesan lukisan dinding. Kabar itu membuat Sukri terkejut. Ia sudah terlalu lama tenggelam dalam rutinitas sebagai kuli bangunan, sampai-sampai hampir melupakan lukisan yang pernah ia buat di kamar Rizky 6 bulan lalu. Kini, tiba-tiba ada 7 orang yang ingin memesan lukisan darinya, dan mereka adalah kepala dinas. Kata-kata itu terus bergema di pikirannya, seolah membawa angin segar dalam hidupnya. Pak Santo kemudian menyampaikan bahwa keesokan paginya, Sukri akan dijemput ke rumahnya. 7 orang tersebut ingin bertemu langsung dan menentukan jadwal melukis. Malam itu, Sukri sulit memejamkan mata. Setelah berbincang dengan ibunya, pikirannya dipenuhi hayalan yang kembali menggebu-gebu. Baginya, diminta melukis oleh orang-orang yang benar-benar mengagumi karyanya adalah kebahagiaan tersendiri, jauh melampaui nilai uang yang mungkin akan diterimanya. Pagi harinya, seperti yang telah dijanjikan, seorang utusan menjemput Sukri. Saat tiba di rumah Pak Santo, ia merasa canggung. Ia adalah satu-satunya orang yang berpenampilan lusuh di antara orang-orang berpakaian rapi dan berwibawa. Meski tidak sepenuhnya mengerti jabatan kepala dinas, ia menangkap kesan bahwa mereka adalah pejabat dan orang-orang kaya. Dalam pertemuan itu, berbagai permintaan lukisan diajukan. Ada yang ingin lukisan pegunungan di tembok teras, ada yang menginginkan lukisan binatang untuk kamar anaknya, dan ada pula yang memesan lukisan pemain sepak bola. Sukri menyanggupi semuanya dengan sopan, sembari menyusun jadwal pengerjaan masing-masing pesanan. Ketika salah seorang dari mereka bertanya tentang harga, Sukri terkejut. Ia merasa tidak pantas memasang harga. Setelah perdebatan kecil, ia akhirnya memilih jawaban yang menurutnya paling tepat dan sopan, membiarkan mereka sendiri yang menentukan harga setelah lukisannya selesai. Sukri pun mulai bekerja, menyelesaikan satu persatu pesanan tersebut. Tidak satu pun dari mereka yang kecewa dengan hasil lukisannya. Uang yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 200 hingga 500 ribu rupiah. Sukri berpikir bahwa mungkin 200 ribu adalah harga minimal yang ditetapkan Pak Santo untuknya. Dalam waktu sekitar 2 minggu, semua pesanan rampung. Hari demi hari berlalu, kemudian minggu, hingga bulan pun berganti. Nama Sukri sebagai pelukis dinding semakin dikenal. Pesanan berdatangan tanpa henti. Ia mulai menyadari bahwa kehidupannya telah berubah drastis. Popularitasnya sebagai pelukis semakin meningkat. Sukri sudah lama meninggalkan dunia kuli bangunan dan kini menjadi pelukis panggilan. Bakat dan kecintaannya terhadap seni telah membawanya ke kehidupan yang lebih baik, menghadirkan kesejahteraan yang dulu hanya bisa ia impikan. Rumahnya yang dulu sempit dan reot, kini telah direnovasi menjadi rumah permanen dengan 3 kamar dan lantai keramik. Meski belum semewah rumah orang-orang kaya di desanya, memiliki rumah sendiri yang kokoh adalah sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah berani ia impikan. Lebih dari itu, ia merasa sangat bersyukur karena kini bisa membujuk ibunya untuk berhenti bekerja sebagai buruh tani dan tidak perlu lagi berlelah-lelah menjual kue. Sudah waktunya sang ibu beristirahat dan menikmati hidup. Suatu hari, dalam sebuah percakapan ringan, ia berkata kepada ibunya bahwa kini saatnya sang ibu mendoakannya agar segera bertemu dengan jodoh yang baik. Dunia melukis benar-benar telah membuka jalan bagi Sukri untuk bertemu dengan berbagai hal baru. Meskipun hanya sebatas lingkup kabupaten, ia telah berinteraksi dengan banyak pejabat, orang-orang kaya, serta peluang-peluang besar yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan.
Namun, dunia ini juga mempertemukannya dengan pengalaman yang begitu mengerikan, sesuatu yang akan tetap melekat dalam ingatannya sepanjang hidup. Malam itu, hujan baru saja reda. Sukri sedang duduk di ruang tamu, memperhatikan kalender yang penuh dengan lingkaran merah, tanda-tanda jadwal melukisnya yang semakin padat. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang memberi salam dari luar rumah. Suara itu cukup mengejutkannya. Ketika ia menjawab dengan sopan, ia segera mengenali siapa yang datang. Pria itu adalah Pak Sus. Nama lengkap pria itu tidak diketahui Sukri, tetapi sejak kecil ia telah mendengar banyak cerita tentangnya. Orang-orang di desanya selalu memanggilnya Pak Sus, seorang pria yang sudah cukup tua dengan sebagian besar rambutnya berwarna putih. Kedatangan seorang tamu sebenarnya bukanlah hal yang aneh, tetapi kali ini terasa berbeda. Pak Sus bukanlah tamu biasa. Ia dikenal sebagai orang terkaya di desa, tetapi ada banyak cerita yang beredar tentang dirinya, cerita yang membuat namanya selalu dikaitkan dengan praktik pesugihan. Sejak kecil, Sukri dan keluarganya tidak memiliki cukup waktu untuk membahas atau memikirkan gosip-gosip yang beredar. Himpitan ekonomi membuat mereka lebih fokus pada perjuangan hidup. Namun, cerita tentang Pak Sus telah lama menjadi rahasia umum. Konon, rumahnya yang besar memiliki sebuah kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun selain dirinya sendiri. Para pekerja yang dipekerjakannya juga bukan orang sembarangan. Mereka selalu berasal dari daerah jauh, dan setiap kali Pak Sus membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola sawah-sawahnya yang luas, ia akan menjemput mereka menggunakan mobil-mobil mewahnya. Sukri mempersilakan Pak Sus duduk dengan sopan, sementara pikirannya melayang pada berbagai cerita yang pernah ia dengar. Saat ibunya datang membawa secangkir kopi, ia tetap berusaha menunjukkan sikap ramah dan profesional. Pak Sus kemudian memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia baru saja mengetahui tentang kepopuleran Sukri sebagai pelukis. Sukri merendah, mengatakan bahwa ia hanya melukis sesekali. Namun, Pak Sus terus menunjukkan ketertarikannya dan akhirnya mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin Sukri melukis di rumahnya. Pak Sus menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah mendatangkan seorang pelukis dari Yogyakarta untuk mengerjakan 4 lukisan di tembok rumahnya. Namun, setelah menyelesaikan 3 lukisan, pelukis tersebut tiba-tiba meminta izin untuk pulang karena ada urusan mendadak. Kini, satu sisi dinding masih kosong, dan ia ingin Sukri yang menyelesaikannya. Sukri tidak langsung menjawab. Ia melirik kalendernya yang penuh dengan tanda lingkaran merah. Setelah mempertimbangkan jadwalnya, ia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu dan menjadwalkannya pada tanggal 16, tepat sehari setelah tugas terakhirnya selesai. Setelah Pak Sus pamit pulang, Ibu Sukri segera duduk di depannya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Dengan nada hati-hati, ia mulai bercerita tentang berbagai desas-desus yang selama ini telah beredar di desa. Apa yang disampaikan ibunya tidak jauh berbeda dari yang selama ini pernah didengarnya. Pak Sus disebut-sebut sebagai pelaku pesugihan, memiliki sawah-sawah luas yang dikerjakan oleh orang-orang yang didatangkan dari tempat jauh, dan bahwa hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk ke bangunan utama rumahnya. Meskipun sedikit gelisah, Sukri tetap berusaha menenangkan ibunya. Ia mengingat pesan almarhum ayahnya bahwa selama seseorang berjalan di jalur yang benar dan tidak merugikan orang lain, maka Tuhan akan selalu melindunginya. Malam itu, mereka terhanyut dalam suasana penuh haru, mengenang sosok ayah yang telah tiada. Hari yang telah dijanjikan akhirnya tiba. Sukri bersiap untuk berangkat ke rumah Pak Sus. Seperti kebiasaannya, ia tidak membicarakan masalah harga di awal, karena selama ini ia selalu dibayar berdasarkan kepuasan kliennya setelah pekerjaan selesai. Setibanya di rumah Pak Sus, sebelum sempat memberi salam, ia sudah lebih dulu disambut oleh pemilik rumah yang kebetulan sedang membersihkan halaman. Setelah berbincang sejenak, Pak Sus langsung mengajaknya menuju bangunan utama. Rumah itu begitu besar dengan beberapa bangunan yang berdiri megah di dalamnya. Setibanya di sana, Sukri diperkenalkan kepada 2 orang penjaga yang bertugas menjaga area tersebut.
Saat pertama kali melihat mereka, Sukri merasakan sesuatu yang aneh. Kedua pria itu memiliki wajah pucat seperti orang yang sedang sakit. Mereka sempat tersenyum kepadanya, tetapi entah mengapa senyum itu terasa begitu hambar, tanpa ekspresi sama sekali. Ada sedikit rasa takut yang sempat menyelusup dalam hatinya, tetapi ia segera menepisnya dengan berpikir bahwa mungkin mereka memang sedang tidak enak badan. Pak Sus kemudian membawanya masuk ke sebuah ruangan yang sangat sederhana. Di dalamnya hanya ada lantai dan sebuah tikar. Ruangan itu terasa begitu sepi, hampir menyerupai aula kecil. Pak Sus menjelaskan bahwa 3 sisi tembok telah selesai dilukis oleh pelukis sebelumnya. Kini, yang tersisa hanyalah 1 sisi terakhir yang belum tersentuh, dan itulah tugas yang dipercayakan kepada Sukri. Sukri melangkah perlahan mendekati satu persatu lukisan yang terpajang di ruangan itu. Meskipun hari masih pagi, sekitar pukul 8, suasana di dalam ruangan terasa gelap. Pak Sus harus menyalakan lampu agar semua lukisan dapat terlihat dengan jelas. Suhu udara di dalam ruangan pun terasa dingin dengan hawa yang sedikit aneh, sesuatu yang segera disadari oleh Sukri. Namun, keasyikannya dalam mengamati lukisan-lukisan itu mengalahkan segala perasaan aneh yang mungkin timbul di hatinya. Sukri menatap satu persatu lukisan dengan saksama, meraba permukaannya, membandingkan detail antara satu dengan yang lainnya. Kekaguman yang luar biasa memenuhi benaknya. Sebagai seorang pelukis, ia sangat memahami tingkat kesulitan dalam menciptakan karya-karya seni seindah ini. Di keempat sisi ruangan, terdapat lukisan kereta semacam delman yang mengingatkannya pada gambaran kereta kencana kerajaan dalam film-film lama. Yang membuatnya semakin terkesima, setiap lukisan tampak sangat serupa, bahkan bisa dikatakan nyaris identik. Seluruh lukisan menampilkan pemandangan dari sudut kiri, memperlihatkan seekor kuda yang sedang menarik kereta kencana. Keajaiban yang membuat Sukri semakin kagum adalah kemiripan yang luar biasa pada setiap elemen lukisan. Kuda dalam setiap lukisan terlihat sama, begitu pula keretanya. Siapapun yang melihat salah satu dari lukisan ini, jika ditunjukkan yang lainnya, pasti akan mengira bahwa semuanya adalah lukisan yang sama. Sukri terus mengelilingi ruangan, mengamati dengan penuh kekaguman. Saat tiba di tembok sisi timur, ia melihat sebuah perbedaan menarik. Dalam lukisan di sisi ini, terdapat sesosok wanita cantik berbaju hijau khas kerajaan zaman dahulu. Wanita itu tampak membelai kuda dengan lembut. Di sisi utara, wanita yang sama tampak berjalan di samping roda kereta, dengan tatapan lurus ke depan. Kemudian, di sisi barat, wanita tersebut terlihat berdiri di belakang kereta, seolah-olah sedang bersiap untuk naik ke atasnya. Sukri semakin terhanyut dalam kekagumannya. Ia kembali meneliti satu persatu lukisan, memastikan bahwa apa yang dilihatnya memang benar. Sosok wanita dalam 3 lukisan itu begitu mirip, hampir tidak ada perbedaan sedikit pun. Semua detail, kuda, kereta, dan sang wanita, tampak serupa di ketiga sisi tembok tersebut. Namun, saat ia beralih ke sisi selatan, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Kereta yang sama, kuda putih yang sama, tetapi sosok wanita itu tidak ada. Sebelum pikirannya sempat menganalisis lebih jauh, sebuah tepukan lembut di bahunya membuatnya tersentak. Pak Sus berdiri di sampingnya, menjelaskan bahwa lukisan di tembok selatan belum selesai. Wanita dalam lukisan itu adalah seorang ratu, dan Pak Sus menginginkan agar ia dilukis sedang duduk di atas kereta, dengan tangan kiri memegang tali kendali kuda. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Sukri bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Mereka terlibat dalam diskusi panjang mengenai detail-detail yang harus diperhatikan dalam lukisan tersebut, seperti warna tali kendali yang harus sama dengan lukisan lainnya, ekspresi wajah sang ratu, dan berbagai elemen kecil lainnya. Pak Sus kemudian menyampaikan bahwa ia mempercayakan sepenuhnya pekerjaan ini kepada Sukri, karena ia tidak bisa menemaninya selama proses melukis. Ia harus pergi menjemput beberapa pekerja di sawah yang letaknya cukup jauh, sekitar 15 km dari tempat itu. Sebelum pergi,
ia juga mengatakan bahwa jika Sukri membutuhkan sesuatu, ia bisa meminta bantuan kepada dua orang pekerjanya, Suwandi dan Suwondo. Setelah Pak Sus pergi, Sukri mulai mempersiapkan peralatan melukisnya. Suwandi dan Suwondo sesekali melintas di ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sesuatu yang terasa cukup aneh bagi Sukri. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Sekali lagi, ia mengelilingi ruangan untuk memastikan setiap detail sebelum memulai proses melukis. Dengan penuh ketelitian, ia mulai menggoreskan kuasnya di tembok sisi selatan. Warna-warna yang ia gunakan disesuaikan dengan lukisan sang ratu di tiga sisi lainnya. Ia bekerja dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan setiap detail kecil, busana sang ratu, selendang, serta berbagai pernik-pernik lainnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika lukisan hampir selesai, Sukri sempat berhenti sejenak untuk menyeruput kopi dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Ia memejamkan mata beberapa saat, menajamkan imajinasinya. Setelah berpikir ulang, ia menyadari bahwa akan jauh lebih indah jika sang ratu digambarkan memegang tali kendali kuda dengan tangan kanan, bukan tangan kiri seperti yang diminta oleh Pak Sus. Lagi pula, tadi Pak Sus telah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepadanya. Dengan penuh keyakinan, ia mulai menyapukan kuasnya, memastikan setiap detail dalam lukisan itu sempurna. Waktu masih menunjukkan pukul 11 siang ketika akhirnya ia merasa lukisan telah selesai. Berulang kali ia menatap hasil karyanya dan merasa puas. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyapukan kuas untuk membersihkan noda-noda minor yang tersisa sebagai sentuhan akhir. Perasaan lega memenuhi dadanya, melihat keempat sisi tembok kini telah sempurna dihiasi oleh lukisan kereta kencana, kuda, dan sang ratu. Setelah memastikan semuanya telah selesai, Sukri memutuskan untuk pulang. Ia berpamitan kepada Suwandi dan Suwondo, yang sejak tadi tampaknya mengamati proses melukisnya. Ia juga meminta mereka untuk tidak repot-repot menyiapkan makan siang, karena ia memang belum merasa lapar setelah sarapan yang cukup banyak tadi pagi. Kedua pekerja itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara, sesuatu yang kembali terasa aneh bagi Sukri. Namun, ia enggan memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Yang terpenting, pekerjaannya telah selesai dengan hasil yang memuaskan. Setibanya di rumah, Sukri segera menuju kandang ayam. Sejak cukup sukses sebagai pelukis panggilan, ia mulai beternak ayam kampung sebagai hobi sampingan. Baginya, mengurus ayam-ayam peliharaannya memberikan kesenangan tersendiri di sela-sela waktu luangnya. Itu bukan sumber penghasilan utama, melainkan sekadar kegiatan yang ia nikmati ketika tidak sedang melukis. Kini, setelah menyelesaikan tugasnya, ia merasa lebih tenang dan bisa menikmati waktunya bersama ayam-ayamnya. Waktu terus berlalu, dan malam pun tiba. Seperti biasa, setelah berbincang ringan dengan ibunya, Sukri duduk sendirian di teras depan rumahnya yang kini jauh lebih luas dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hujan deras yang turun malam itu membawanya kembali pada kenangan masa lalunya, saat hidupnya penuh dengan kesusahan. Kini, apa yang ia miliki terasa begitu cukup dan patut disyukuri. Mungkin satu-satunya hal yang belum ia miliki hanyalah jodoh, pikirnya dalam hati. Namun, entah mengapa, ia tidak merasa perlu terburu-buru untuk hal itu. Seharusnya, Pak Sus datang malam itu untuk mengantar upahnya setelah pekerjaan melukis selesai, sesuai dengan janji yang telah disepakati. Namun, hingga larut malam, sosok Pak Sus belum juga muncul. Sukri tidak berpikir yang aneh-aneh, sebab selama ini tidak pernah ada pelanggan yang mengingkari pembayaran setelah pekerjaannya selesai. Lagi pula, orang sekaya Pak Sus tentu bukan tipe yang akan melanggar janji. Teras rumah Sukri kini sudah jauh lebih nyaman dibandingkan beberapa tahun lalu. Lantainya telah dilapisi keramik, dengan karpet hijau serta beberapa bantal yang sering ia gunakan untuk beristirahat di siang hari. Atap rumahnya juga telah direnovasi, dibuat lebih panjang hingga melebihi semua sisi tembok, sehingga saat hujan deras pun, tempat itu tetap terasa nyaman untuk sekadar duduk atau membaringkan diri. Malam itu, Sukri pun akhirnya tertidur di teras.
Di tengah tidurnya, ia tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang terdengar begitu banyak. Suara itu menyerupai derap ratusan orang yang berjalan dalam barisan yang rapi, sesekali diselingi suara ringkikan kuda dan derit roda kereta. Sukri berusaha menajamkan pendengarannya. Semakin lama, suara itu semakin mendekat, seolah menuju langsung ke arahnya. Rasa heran dan takut mulai menyelimuti dirinya saat ia mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum pikirannya menemukan jawaban, ratusan pasukan telah berdiri tegak di hadapannya. Barisan mereka berhenti dalam satu gerakan yang sangat kompak dan serentak. Pandangannya tertuju pada sebuah kereta kencana yang terlihat lebih megah dibandingkan yang lain. Dari dalamnya, seorang wanita turun dengan anggun. Parasnya luar biasa cantik, mengenakan baju adat Jawa berwarna hijau, dengan selendang yang dihiasi ornamen-ornamen emas berkilauan. Sukri terkesima. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat wanita secantik itu, bahkan di televisi sekalipun. Aroma harum semerbak menyebar ke segala penjuru, begitu kuat hingga Sukri merasa tak pernah mencium wangi seindah itu sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Wanita itu terlihat begitu familiar, seolah mengingatkannya pada seseorang, meskipun ia tidak tahu siapa. Wanita itu melangkah ke arahnya dengan gerakan yang begitu anggun, tetapi penuh wibawa. Sukri hanya bisa diam terpaku. Semakin dekat, kecantikannya semakin memukau, membuat Sukri kehilangan kata-kata. Wanita itu kemudian berputar membelakanginya sejenak, lalu kembali berbalik. Saat itulah suasana berubah mencekam. Tatapan lembutnya berubah menjadi menakutkan. Matanya memerah menyala, wajah cantiknya kini dipenuhi bercak darah, dan giginya menyeringai tajam. Sukri diliputi ketakutan luar biasa. Langit mendadak menggelegar, mengirimkan suara guntur dan halilintar yang mengguncang malam. Dalam kepanikan, Sukri menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara sosok wanita itu perlahan mendekat. Nafasnya terdengar berat, penuh kemarahan. Suara teriakan melengking memenuhi udara, membuat bulu kuduk Sukri semakin meremang. Wanita itu menuntut sesuatu, memintanya untuk mengubah sesuatu yang telah ia lakukan. Sukri berusaha mengingat, tetapi pikirannya terasa kacau. Dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi, dua sosok lain tiba-tiba muncul dan mencengkeram tangannya dengan kasar. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tak berdaya. Teriakan semakin bergema di telinganya, seakan dunia bergetar di sekelilingnya. Ketika akhirnya ia memberanikan diri membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah wajah wanita itu yang semakin mengerikan. Wajahnya tampak hancur, dan kedua tangannya yang panjang dengan kuku tajam mencoba mencekiknya. Sukri merasa napasnya semakin sesak, darah mengucur dari lehernya. Tenaganya perlahan menghilang, kesadarannya nyaris lenyap. Dalam kepanikan, ia merasakan sesuatu menghantam kepalanya dengan keras. Tiba-tiba, Sukri tersentak bangun. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia masih merasakan ketakutan yang begitu nyata. Tetapi saat pandangannya mulai jelas, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak berada di teras rumahnya. Ia kini duduk di tengah padang rumput luas yang seolah tak berujung. Kesadarannya perlahan pulih. Ia baru saja terbangun dari mimpi buruk, tetapi ia tidak kembali ke dunia nyata. Kemana perginya rumahnya? Kemana perginya teras tempat ia tertidur tadi? Sekelilingnya hanya hamparan rumput sejauh mata memandang, dengan langit yang temaram seperti senja yang sebentar lagi berubah menjadi malam. Dan yang paling membuatnya takut, ia benar-benar sendirian. Ketika ia mulai mencoba memahami situasi yang dihadapinya, suara derap kuda terdengar semakin dekat. Kepanikan kembali merayapi tubuhnya. Tak lama kemudian, dua ekor kuda muncul dari kejauhan, masing-masing ditunggangi oleh seorang pria berpakaian ala prajurit kerajaan. Kuda-kuda itu berlari dengan kecepatan tinggi, langsung mengarah kepadanya. Sukri ingin bangkit dan melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa lemas, seolah-olah semua energinya telah diserap habis oleh ketakutan. Dua penunggang kuda itu semakin dekat. Dalam hitungan detik,
mereka telah berada tepat di hadapannya. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka mengayunkan senjata besar yang menyerupai gada, menghantam tubuh Sukri dengan kekuatan luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Serangan demi serangan terus menghujaninya tanpa ampun. Tubuhnya semakin melemah, kesadarannya perlahan menghilang. Dalam satu pukulan terakhir, segalanya menjadi gelap. Saat kesadarannya perlahan kembali, Sukri mendapati dirinya tengah berada di atas sebuah kereta kencana yang melaju kencang. Samar-samar, ia membuka matanya dan melihat seorang wanita yang sedang mengendalikan kereta itu. Ketika wanita tersebut menoleh ke arahnya, Sukri segera mengenali wajahnya. Wanita itu adalah orang yang sebelumnya datang dan meluapkan amarah kepadanya. Namun, kali ini raut wajahnya tampak berbeda, tersenyum indah dengan pesona yang begitu memikat. Kereta terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang terasa familiar bagi Sukri. Dua orang yang sebelumnya memukulinya kini tampak berada di belakangnya, mengawal perjalanan mereka. Semakin dekat dengan rumah itu, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Ia merasa pernah melihat wajah kedua pengawal tersebut. Ketika tiba di pelataran rumah, Sukri dihempaskan dengan kasar hingga jatuh ke lantai. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa menyergap tubuhnya, namun pikirannya berusaha mengingat sesuatu. Rumah ini, lukisan itu, serta wajah para pengawal, semuanya terasa begitu akrab, seolah-olah ia pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. Namun, sekeras apapun ia mencoba mengingat, jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya tetap tidak ditemukan. Tiba-tiba, suara lantang wanita itu menggelegar, memerintahnya dengan kasar. Telunjuknya mengarah tegas pada lukisan di dinding. Meski tidak memahami maksud dari perintah itu, Sukri merasakan dorongan kuat untuk mengikuti instruksi tersebut. Seketika, di tangannya telah tersedia peralatan melukis yang entah dari mana asalnya. Dengan cekatan, ia mulai menghapus beberapa bagian dari lukisan itu dan menggoreskan kuasnya untuk membenahinya. Hasilnya sangat jelas, tangan kanan wanita dalam lukisan, yang sebelumnya menggenggam tali kendali kuda, kini hanya diletakkan di atas pahanya, sementara tangan kirinya yang kini memegang tali kendali. Semua berlangsung dengan sangat cepat. Sukri akhirnya menyadari bahwa wanita yang sebelumnya membentaknya adalah sosok yang sama dengan yang ada di dalam lukisan. Wanita itu kemudian melangkah mendekatinya. Kali ini, suaranya terdengar begitu lembut, jauh berbeda dari sebelumnya. Dengan nada tenang, ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan bahwa sebagai balasannya, Sukri akan dijodohkan dengan adiknya. Mendengar itu, kebingungan dan ketakutan kembali menyergap dirinya. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi ini, tidak tahu di mana ia sebenarnya berada. Tubuhnya semakin lemas, pikirannya semakin kacau, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Satu persatu wajah yang ada di sekelilingnya ia amati dengan saksama. Wanita itu, sosok dalam lukisan, kereta kencana yang baru saja ditumpanginya, kuda yang digunakan, semuanya identik dengan yang ada dalam lukisan tersebut. Begitu pula dengan dua pengawal itu, wajah mereka terasa begitu familiar, seolah-olah ia pernah bertemu mereka di suatu tempat. Kedua pengawal itu kini bergerak mendekat dan tanpa sepatah kata pun, mereka menyodorkan segelas air kepadanya. Sang wanita, yang tampak seperti seorang ratu, memberi perintah dengan lembut agar ia meminum air tersebut supaya rasa lelahnya hilang. Tatapan anggun yang sulit diungkapkan dengan kata-kata terpancar dari wajahnya. Dengan tangan gemetar, Sukri meraih gelas itu. Ia ingin menolak, tetapi tidak kuasa melakukannya. Tubuhnya terasa berguncang hebat, dan tiba-tiba, kesadarannya seakan berpindah ke alam lain. Sebuah suara membangunkannya. Kesadarannya mulai pulih, dan ia menatap ke arah jam dinding di ruang tamu. Angka di jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Udara masih sangat dingin. Di hadapannya, ibunya berdiri, mengomel kecil, menyuruhnya pindah tidur ke dalam.
Sukri mengusap wajahnya, mencoba memastikan bahwa ia telah benar-benar kembali ke dunia nyata. Ia mencubit lengannya sendiri, memastikan bahwa semua yang dialaminya barusan hanyalah mimpi. Lalu, ia segera bergegas ke dapur dan meneguk segelas air putih. Tubuhnya terasa sangat letih, tetapi pikirannya mulai mengingat segala hal yang baru saja terjadi, baik di dunia nyata maupun dalam mimpi yang begitu nyata itu. Pikiran Sukri kembali ke siang sebelumnya, ketika ia melukis di rumah Pak Sus. Ia juga mengingat jelas perintah Pak Sus tentang posisi tangan kiri wanita dalam lukisan yang memegang tali kendali kuda. Saat itu, ia mengubahnya menjadi tangan kanan demi mempertimbangkan unsur keindahan. Namun, kini semuanya terasa begitu berbeda. Wanita yang muncul dalam mimpinya sangat mirip dengan sosok dalam lukisan itu. Dengan perasaan yang campur aduk, ia memutuskan untuk segera pergi ke rumah Pak Sus guna memeriksa kembali lukisan tersebut. Dengan tekad yang semakin membara, Sukri pamit kepada ibunya dan segera mengendarai sepeda motornya. Malam masih gelap, udara begitu dingin, namun ia tidak peduli. Rasa penasaran mendorongnya untuk segera sampai di tujuan. Saat tiba di rumah Pak Sus, pria itu justru menyambutnya dengan tenang, seolah sudah menunggunya sejak tadi. Entah apa yang membuat Pak Sus masih terjaga di jam seperti ini, tetapi Sukri tidak ingin membuang waktu. Memasuki rumah, dua orang pekerja yang berada di sana menyambutnya tanpa sepatah kata pun. Begitu melihat mereka, Sukri merasakan deja vu yang begitu kuat. Wajah dua pekerja itu sama persis dengan wajah dua pengawal dalam mimpinya. Namun, ia tetap berusaha mengendalikan dirinya. Tujuannya sudah jelas, ia harus melihat kembali lukisan itu dan segera memperbaiki posisi tangan wanita dalam lukisan yang memegang tali kendali kuda. Hatinya berkata bahwa perubahan itu sangat penting. Ia tidak ingin peristiwa mengerikan dalam mimpinya menjadi kenyataan lagi. Sukri melangkah perlahan mendekati lukisan yang hendak ia perbaiki, membawa peralatan melukis lengkap di tangannya. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika jaraknya tinggal sekitar 1 meter dari lukisan tersebut. Matanya menatap lekat pada detail yang tak seharusnya ada di sana. Tali kendali kuda dalam lukisan itu kini sudah berada di tangan kiri, persis seperti permintaan Pak Sus kemarin. Keanehan itu membuatnya membeku seketika. Ia berusaha mengingat kembali setiap kejadian yang telah dilaluinya, mencoba merangkai kepingan ingatan yang terasa begitu janggal. Perlahan, rasa takut menyelimutinya kembali. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum benar-benar melangkah pergi, Pak Sus sempat menahannya sebentar. Pria itu hendak mengambil uang untuk membayar hasil kerja Sukri dan, di saat yang bersamaan, mengucapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Dengan nada puas, Pak Sus menyampaikan rasa terima kasihnya, menyebut bahwa perubahan yang dilakukan Sukri telah membuat lukisan itu terlihat lebih indah. Sukri hanya bisa terpaku. Ia yakin bahwa dirinya belum melakukan apapun. Jari-jarinya belum pernah menyentuh lukisan itu sejak terakhir kali ia berada di sini. Kegelisahan semakin membuncah di dadanya saat ia teringat akan mimpi aneh yang dialaminya tadi malam. Dalam mimpi itu, ia terpaksa mengubah posisi tangan dalam lukisan di bawah tekanan dan siksaan dari seorang wanita bersama dua pengawal setianya. Bayangan itu begitu nyata hingga terasa seperti bukan sekadar bunga tidur. Dengan tergesa-gesa, Sukri berpamitan kepada Pak Sus, memberikan alasan seadanya bahwa ia harus mengantar ibunya ke pasar. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, ia segera memacu sepeda motornya, meninggalkan tempat itu dengan hati yang masih dipenuhi kegelisahan. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus melayang, mengulang-ulang setiap kejadian yang ia alami sejak pagi. Ketakutan semakin menguasai dirinya. Sesampainya di rumah, tanpa ragu ia langsung menghampiri sang ibu. Tubuhnya gemetar saat ia memeluk perempuan itu erat-erat, lalu dengan suara terbata-bata menceritakan semua kejadian yang dialaminya, mulai dari hal aneh yang ia sadari sejak tadi pagi hingga mimpi mengerikan yang membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Sang ibu mendengarkan dengan saksama, tidak sekalipun menyela.
Namun, kegelisahan yang terpancar di wajahnya tak bisa disembunyikan. Tatapan Sukri kemudian beralih ke halaman rumahnya. Di bawah sorot lampu teras, ia melihat tanah di halaman tampak berantakan, seolah baru saja dilewati oleh banyak orang. Pikirannya semakin kacau. Ingatannya melayang pada mimpi yang ia alami semalam, tentang ratusan pasukan yang datang mendekatinya. Apakah semua itu hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di luar batas nalar? Sang ibu menghela napas panjang, lalu mengusap lembut rambut putranya, berusaha menenangkan kegundahan yang jelas terpancar dari wajahnya. Dengan suara lirih yang bercampur tangis, ia mengucapkan sesuatu yang semakin menguatkan Sukri. Memang banyak kejadian aneh yang berhubungan dengan Paksus. Makanya kemarin ibu bilang supaya kamu berhati-hati. Tapi, ibu yakin kamu akan selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Doa ibu selalu menyertaimu. Mendengar kalimat itu, perlahan keyakinan mulai tumbuh di hati Sukri. Ia sadar, salah satu kekuatan terbesar di dunia ini adalah doa seorang ibu. Kepercayaan itu mengisi relung hatinya dengan ketenangan yang perlahan mengusir rasa takutnya. Tak lama, sayup-sayup terdengar suara azan subuh berkumandang. Tanpa ragu, Sukri berpamitan untuk pergi ke masjid. Sepanjang perjalanan, dalam hati ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Paksus.